saat sperma yang telah mencapai tuba falopi, sperma ini akan berusaha untuk masuk ke dalam zona pelusida. Saat sperma berusaha untuk masuk ke dalam zona pelusida, sperma akan melewati sel-sel granula corona radiata. Saat melewati sel-sel granula corona radiata, maka terjadilah reaksi akrosom. Nah, reaksi akrosom ini yang berfungsi agar sperma dapat dapat masuk ke dalam zona pelusida. Setelah sperma masuk ke dalam zona pelusida, maka disitulah terjadi proses pembuahan atau fusi membran. Setelah terjadinya proses fusi membran, maka terjadilah reaksi kortikal. Reaksi kortikal ini yang menyebabkan zona pelusida itu menutup, sehingga sperma-sperma yang dari luar tidak dapat masuk ke dalam zona pelusida. Proses pelekatan embrio yang telah berkembang ke dalam dinding rahim. Pada embrio ini terjadi proses pembelahan, yaitu pembelahan atau cleavage. Yaitu pembelahan ini terjadi secara mitosis, yaitu dari satu sel menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, dan menjadi 8 sel. Setelah itu terbentuklah morula. Morula ini merupakan kumpulan dari sel-sel yang padat seperti bola. Sel-sel ini terdiri dari 16 hingga 32 sel. Setelah itu terbentuklah blastula. Blastula ini merupakan bentuk lanjutan dari morula. Lensa terjadi pada lapisan mesoderm selama perkembangan embrio. Secara spesifik, lensa terbentuk dari lapisan ektoderm yang berdekatan dengan lapisan mesoderm. Tepatnya di lapisan ektoderm yang disebut ektoderm optik. Lensa terjadi dalam beberapa tahap, yaitu induksi lensa, bentukan rabung lensa, bentukan vesikel lensa, bentukan sel lensa, dan pematangan lensa. Ini menunjukkan diferensiasi dari sel lensa, di mana sel-sel dalam vesikel lensa akan berdiferensiasi menjadi serat-serat lensa primer yang akan membentuk inti lensa. Pada gambar B menunjukkan pemanjangan sel-sel bagian dalam vesikel lensa yang menghasilkan serat lensa. Sedangkan pada gambar C ini, lensa yang terisi dengan sel-sel lensa yang mensintesis kristalin. Gambar D, terdapat sel-sel lensa yang baru yang berasal dari epitel lensa anterior. Neurulasi adalah proses pembentukan bumbung saraf atau cikal bakal dari saraf. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan dari neurulasi. Nah, neurulasi ini terjadi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama pembentukan neural plate, yang kedua pembentukan neural fold, dan yang ketiga pembentukan neural groove, dan yang keempat pembentukan neural tab. Pembentukan neural plate ini terjadi karena sel-sel ektoderm berubah menjadi tebal dan panjang daripada sel-sel di sekitarnya, sehingga terbentuknya neural plate atau lempeng saraf. Selanjutnya pembentukan neural fold. Nah, neural fold ini terjadi karena invaginasi, yaitu terjadinya pelekukan ke dalam, sehingga disitulah terbentuknya neural fold. Ketiga ini pembentukan neural groove. Nah, neural groove ini terbentuk karena kedua sisi dari lempeng neural melipat ke arah dalam.
sehingga disitulah terbentuknya neuron growth. Nah, neuron tahap ini akan berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Yaitu peristeum coli, pembentukan rongga, invasi vaskular, elongasi, dan osifikasi epifis. Posterium akan terbentuk di sekitar tulang rawan, hialin, kemudian sel-sel induk akan berubah menjadi sel-sel osteoblast dan mengeluarkan osteosit di sekitar tulang rawan hialin. Sel-sel osteoblast selanjutnya memberikan bone kolar dan mengeras pada dinding diafis. Selanjutnya, tulang rawan yang menjadi pusat osifikasi utama akan mengalami pembentukan tulang keras di sekitar. Karena dikelilingi oleh tulang keras, tulang rawan jadi tidak ternutrisi dengan baik. Dengan begitu, tulang rawan akan hancur dan terbentuklah rongga. Selanjutnya, tahapan invasi vaskular. Di tahapan ini, pembuluh darah dalam posterium akan melalui bone kolar serta masuk ke dalam rongga. Tulang rawan atau poros tulang atau biasa disebut juga dengan foramen nutrisi. Kemudian tulang rawan yang tersisa akan dipecahkan oleh osteoklas dan membentuk tulang keras. Tahapan selanjutnya adalah tahapan elongasi, yaitu osteoklas dan osteosit dan pembuluh darah yang menyerang tulang tersebut membuat poros tulang memanjang, kemudian pembuluh darah di sekitar tulang rawan atau bagian ujung tulang akan membentuk pusat osifikasi sekunder. Tahapan selanjutnya yaitu osifikasi epifis. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari osifikasi endokondral. Adalah suatu osifikasi. Tahapan ini hampir sama dengan invasi vaskular, namun tulang yang terbentuk adalah tulang spongios. Dalam tahapan ini, tulang akan terbentuk lempeng epifis dan menyisahkan tulang rawan hanya pada bagian ujung. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembentukan jantung. Pembentukan jantung atau biasa dikenal sebagai kardiogenesis dimulai sejak perkembangan embrioni yang melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks. Proses ini dimulai sejak minggu kedua kehamilan hingga minggu ketiga. Perkembangan jantung terjadi dalam beberapa tahap, yaitu pembentukan jantung awal yang dimulai dari minggu kedua. Dan yang kedua yaitu pembentukan fusi dan pembentukan tabung jantung yang dimulai pada minggu ketiga. Yang ketiga, pembentukan ruang-ruang jantung yang dimulai dari minggu keempat. Untuk pembentukan sepat dimulai dari minggu ke-5 hingga minggu ke-7. Pematangan dan fungsi jantung dimulai dari minggu ke-18 hingga minggu ke-12. Baik, kita akan masuk pada fase yang pertama, yaitu fase mesoderm awal atau pembentukan jantung awal yang dimulai dari minggu kedua. Pada awal perkembangan, lapisan mesoderm yaitu salah satu lapisan germinal dalam embrio membentuk dua tabung jantung yang disebut jantung primer di sisi kiri dan kanan garis tengah embrio. Tabung jantung ini akan mulai berkembang membentuk satu tabung jantung yang tunggal. Pembentukan tabung jantung tunggal yang dimulai dari minggu ketiga
Setelah tabung jantung bergabung, tabung jantung tunggal mulai tumbuh dan mengalirkan darah, tetapi dalam bentuk yang sangat sederhana, yaitu hanya terdiri dari beberapa ruang. Tabung ini memiliki bentuk yang terlipat yang nantinya akan berkembang menjadi bagian-bagian jantung yang lebih kompleks. Pembentukan ruang-ruang jantung. Pembentukan ruang-ruang jantung ini dimulai dari minggu keempat, di mana tabung jantung mulai membentuk 4 ruang utama, yaitu antrium, 2 antrium atau serambi, dan 2 ventrikel atau bilik. Pada fase ini, tabung jantung mulai terbagi menjadi beberapa bagian seperti sinus venosus, antrium, vertikel, dan arteri besar atau aorta dan batang pulmonalis. Tahapan selanjutnya yaitu pembentukan septa yang dimulai dari minggu ke-5 sampai minggu ke-7. Pembentukan septum atau dinding pembatas antara antrium kiri dan kanan serta ventrikel kiri dan kanan dimulai. Pembentukan septum ini sangat penting untuk memisahkan darah yang kaya akan oksigen dan darah yang miskin akan oksigen setelah kelahiran. Pada tahapan yang terakhir atau tahapan pemetangan dan fungsi, di mana fungsi jantung sudah berfungsi, yaitu yang dimulai dari minggu ke-8 hingga minggu ke-12. Pada minggu ke-8, jantung sudah memiliki struktur dasar yang mirip dengan jantung dewasa, dengan 4 ruang dan katup, di mana fungsi jantung semakin efisien dan sirkulasi darah di dalam tubuh mulai lebih kompleks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan perkembangan atau pembentukan dari lambung. Pembentukan lambung dikenal sebagai gastrogenesis, bagian penting dalam sistem pencernaan pada embrion. Proses ini dimulai dari minggu ke-3 hingga minggu ke-4. Perkembangan embrio akan berlangsung pada minggu ke-8. Tahapan pembentukan lambung. Yang pertama yaitu pembentukan usus primer yang dimulai dari minggu ke-3. Dan yang kedua, pembentukan usus primer. Pembentukan usus primer ini dimulai dari minggu ke-4. Dan yang ketiga yaitu rotasi dan perubahan bentuk lambung yang dimulai dari minggu ke-5. Sedangkan minggu ke-6 dan ke-7 yaitu pembentukan dinding lambung. Dan minggu ke-8 yaitu pematangan lambung dan bentuk struktur tambahan pada lambung. Pembentukan usus primer. Pembentukan usus primer ini terjadi pada minggu ke-3, yaitu pada awal perkembangan, lapisan mesoderm membentuk pencernaan yang disebut usus primer. Nah, usus primer ini akan berkembang menjadi sistem pencernaan yang lengkap, termasuk lambung, usus halus, dan usus besar. Lambung mulai berkembang di bagian tengah usus primer yang merupakan bagian yang membentuk kantung lambung. Pembentukan kantung lambung. Pembentukan kantung lambung ini terjadi pada minggu ke-4, yaitu bagian tengah usus primer mengalami pembesaran yang membentuk kantung lambung atau gastric pouch. Pada tahapan ini, bentuk lambung masih berupa tabung yang membesar di tengah-tengah sistem pencernaan embrio. Kantung lambung ini akan membentuk 2 bagian utama, yaitu bagian atas atau kardua dan bagian bawah atau pilorus, yang nantinya akan menjadi bagian dari lambung. Rotasi dan perubahan bentuk lambung yaitu yang terjadi pada minggu ke-5 hingga minggu ke-7. Lambung yang awalnya berbentuk tabung kemudian mengalami rotasi sekitar 90 derajat searah jarum jam. Nah, rotasi ini menyebabkan bagian atas lambung atau fundus bergerak ke arah kiri dan bagian bawah pilorus bergerak ke arah kanan. Proses rotasi ini mengubah orientasi lambung dan mempersiapkan anatomi lambung yang lebih khas dengan bentuk cekungan yang posisi relatif yang lebih stabil.
Pembentukan dinding lambung. Nah, pembentukan dinding lambung ini dimulai dari minggu ke-6 hingga minggu ke-7, yaitu di mana lapisan dinding lambung berkembang dengan pembentukan lapisan otot atau mukosa, yaitu selaput lendir dan lapisan serosa yang melindungi lambung. Selama proses ini, katup pilorus mulai berkembang untuk mengontrol aliran makanan dari lambung ke usus halus. Pematangan dan pembentukan struktur tambahan pada lambung yang terjadi pada minggu ke-8. Pada minggu ke-8 ini, lambung telah memiliki bentuk yang lebih mirip dengan lambung dewasa, di mana dua bagian utama fundus dan pilorus, serta ruang untuk menampung makanan. Fungsi pencernaan mulai baik dan terbentuk meskipun tidak sepenuhnya efisien pada tahapan ini.